Let's start. Kali ini video ini aku akan membahas dan mereview dari series Kamen Rider Gachard episode 34 yang cukup seru ternyata, cukup fun dan menyenangkan, enjoy, lebih keren ini dibanding kemarin ya. Atau tetap aja. Ini dia reviewnya. Oke, sebelum aku mereview lebih lanjut, aku akan disclaimer terlebih dahulu kalau video ini no cut dan no edit. Jadi no cut terus sampai gak tahu sampai kapan. Mungkin aku akan memberitahu kalau misalnya edit ya, oke. Tapi sifatnya ini ada no cut atau edit. Ada pure murni tentang perspektif aku dengan pandangan aku itu di otakku ya kan, mungkin ada skripnya sedikit ya kan, tapi itu ya pure dengan poin aku mengenai scene per scene untuk gambar per gambar dari ini. Oke, sebelum kita memulai reviewnya, aku akan sedikit sinopsis terlebih dahulu. Oke, ini kelanjutan dari episode 33 akhir, yaitu dia menjadi Kamen Rider Legendary Legend ya kan, menyerang si Kamen Rider Dakiva dan Dakiva kalah. Sampai situ mengenalkan siapa sih Kaguya ini siapa, dan Hotaru mengingat kembali menggunakan benda tersebut ya kan. Dijelaskanlah oleh si Butler, lalu si Minato Sensei menyuruh mereka Rene Kudo dan juga Aspanagara untuk mengelilingi Alchemist Academy dan mengelilingi semuanya, sekolah dan sebagainya. Selepas itu si Hotaru tiba-tiba dia kenapa ada suatu, ada mendadak sekali, mungkin tambahan pelajaran ya kan, nanti aku jelaskan kembali. Tiba-tiba si Kaguya itu ada di sebagai kayak memamerkan jerjesnya gitu kan di depan Hotaru dan juga Kajiki. Nah, tiba-tiba Kaguya kaget loh, kenapa kok ada kamu Butler? Padahal itu bukan Butler, itu Kajiki. Woi, lanjut sekarang lagi. Oke, pas itu si Spana Organik kesel melihat si Kaguya ini. Nah, tiba-tiba fans clubnya si Kaguya, tiba-tiba Hotaru dan juga Kaguya bersama berjalan ngobrol sesuatu, interaksi. Tiba-tiba ada pasukan Kasin yang ingin menyerang mereka berdua ini. Kenapa ini? Nah, itu nyerang dan berhasil diserang. Tiba-tiba Kaguya ini memakai kartu Hopper One sebagai attack rate-nya, sebagai final attack rate-nya di legend ini ya, karena legend Kamen Racer-nya. Nah, habis itu si Hotaru itu kaget. Nah, Hopper One, cepet-cepetlah aku menyerang si pasukan Kasin. Selepas itu, kenapa kamu tidak pakai izin aku? Seharusnya kan yang marah kan si Hotaru Johnson. Tiba-tiba yang marah itu si Kaguya ini. Marah, kesel, rajuk lah, begitulah. Selepas itu, pergilah si Kaguya. Aku mending cari sendiri aja lah, 100 ya kan. Tiba-tiba si Kaguya ini masuk ke situ, si Kajiki si Butler ngintip lah, mereka berdua ngintip kayak ngikutin si mereka berdua ini, ngobrol lah tentang si Kaguya ini, si Butler San sama Hotaru ini ngomong-ngomong, bercanda-bercanda. Habis itu Kaguya bertemu dengan Sagetsu Legendo. Wah, kira keren. Taruhlah, aku nggak lagi mood nih, tarung lah semua, pakai tiket komplit, tarung, kalah tuh, kena nerf tuh kan si Kaguya sama, karena nggak mood ya kan. Setelah itu berbantuan dari si Hotaru yang telah menjadi Fire Gachard, Iron Gachard, menjadi Iron Gachard dengan knuckle-nya yang kuat itu. Terus jelaskanlah
kepada si Kaguya, Otaro kepada Kaguya sama. Jelaskanlah secara singkat, secara emosional. Pas dia berjabat tangan, seranglah si Sagetsu yang menjadi Akuan ya, menjadi Akuan itu menyerang si Akuan kan menjadi Ak-Zero ya. Ak-Zero apa Akuan ya? Akuan itu telah menyerang si Kaguya sama. Nah, sepas itu kita tarung sama-sama. Nah, dengan senyumnya, si gembiranya, si Sagetsu kalah, ya kan? Tahu nanti aku kabarkan lah. Selepas itu si Sagetsu bisa tahun sekali lagi si peninggi ini tiba-tiba si nggak bisa kamu dengan kembalikan ke semula, mati lah ya, kembalikan ke serap kembali lah. Tiba-tiba si ini akan menghancurkan dunia ini dalam hitungan waktu 4 jam berakhir. Nah, oke. Dan berakhir. Akhirnya adalah legend ingin berpisah kepada Hotaru Junose. Ternyata nggak bisa tuh Hotaru Junose di episode 35. Itu adalah sinopsis secara ya tidak singkat-singkat banget lah ya. Oke. Kita masuk ke scene per scene-nya lah ya. Nanti aku menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari scene per scene atau adegan-adegannya lah ya. Atau actingnya juga. Aku juga akan mereview sedikit lah ya. Bentar. Nah, ini kelanjutan kemarin, yaitu si Kamen Rider Legend telah menjadi Kamen Rider Legendary Legend debutnya yang luar biasa, epic, parah, keren, fantastik, ya kan? Dan dilanjutkan melawan Kamen Rider Dakiva, yaitu dari Sagetsu sendiri. Ya, kenapa Sagetsu ini ya kan? Sagetsu ini entah mengapa, dari mana dapatkan driver Dakiva. Nah, itu masih kurang tahu. Mungkin karena ya mengambil comotan lah ya dari rider lain, terpaksa atau gimana caranya, itu para tahu. Mungkin kalau misalnya tahu bisa tulis kolom komentar. Lihat aja nih tarung secara indah atau Georges-nya. Nah, begitu indah, epic, keren, dan tidak begitu kecewa. Wih, keren banget ya kan, scene persinyakan banget, scoringnya juga keren, BGM-nya keren, scoringnya itu di ada scoringnya, musiknya itu Living Legend yang kalau disuarakan oleh si Seijiro Nagata ini kan sendiri, pemerannya si Legend ini, Kaguya sendiri. Dia sangat epicnya sekali. Fan attack-nya si Legendary Legend begitu epic, parah ya kan. Terus melawan Dakiva, lalu akan kuhancurkan kau dengan indah. Wih, akan kulenyapkan kau dengan indah. Gitu, keren banget anjir. Itu keren banget. Tentu sangat epic. Mungkin ini ya permasalahan pertama mungkin ya, ukuran pertama. Shotnya seperti ini tuh kurang epic menurut, kurang epic dan kurang menunjukkan bahwa Dakiva tuh kalah atau tidak, karena shotnya ini kejauhan, kayak apa ya, enggak kejauhan, kayak angle-nya tuh kejauhan banget. Soalnya angle-nya tuh bisa dimiringin pada bagian Legend-nya atau pada bagian si Dakivanya itu. Jadi ini kurang begitu, kayak kurang begitu, bedanya masih kurang lah, masih bisa di lagi. Gue masih suka ketika scene ketika Beroba menghancurkan Jamar area, itu gue suka karena itu bisa menyeluruh, karena ini nggak menyeluruh, cuma bagian sini aja. Kalau Jamar area kan menyeluruh tuh, nggak boom buar. Kalau ketika Beroba menghancurkan Jamar area, ketika melawan Kaguya melawan si Segetsu,
ketika dia si Segetsu kalah, ini duarnya nggak sampai melebar, tapi hanya kekuatan aja melebar. Jadi kurang, harusnya di close up dikit ya kan. Lalu itu kalian lebih kayak wah keren. Ini menurutku masih kurang ini aja, kurang close up aja, kurang sedikit close up lah ya, ke angle-nya masih kurang rapi menurutku, kurang elegan lah. Meskipun factionnya elegan. Oke, lanjut. Terus ada practical effect, ada ledakan di situ. Ya meskipun kalau saya direkturnya bukan Kenji Sakamoto ya, tapi ledakan ini bagus banget ledakannya, rapi banget ledakannya. Ini lebih keren daripada kemarin dan ledakannya. Ada asap-asapnya di sini. Keren, gue suka. Soalnya bisa di close up lagi, close up lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, karena nggak tahu itu Segetsu tuh kenapa gimana. Oke, kurang sih doang, tapi keren. Ada practical effect, ledakan api. Pokoknya sini ada api-api, ada percikan api. Ini kayak sungguhan, emang sungguhan ini practical effect kan. Di bagian sini, ada sini, ada sini, ada sini. Oh keren. Ini keren sih, keren sih. Mantep pol. Pas itu Kotaro Ichirose menjadi Patina Kacar itu melindungi si Butter sama ya. Butter sama ini yang dilindungi dari ledakan tersebut. Antara ya tau lah tadi. Dia menjadi apa untransform, itu tuh saat keren banget. Dia nggak menuju apa berwarna manusia, tapi berwarna ke berwarna jadi monokrom kan, warna jadi monokrom yang putih Patina Kacar. Lalu hitam putih, lalu ke human form, human menuju ke human. Itu keren, nggak ujuk-ujuk ke pewarnaan langsung ke human, itu keren banget. Pewarnaan hitam putih langsung ke human, itu keren banget. Untransformnya tuh keren banget, itu keren banget, itu keren banget. Terus desain juga keren banget. Ketika Kamen Rider Legendary Legend juga untransfer juga banget, langsung kayak beber zurt. Ini tuh keren banget. Ini kalau saya ini buat ini aja, buat thumbnail aja nanti ya. Terus saya ini ketika Segetsu kalah, dia emang apa Kamen Rider Soul ini memang kuat banget. Aku sampai kewalahan dan kalah. Kata si petinggi Hunter ini bilang, kamu satu-satunya yang hidup bertarung melawan si Kotaro ya kan, bertarung lah ya. Ya kamu bertarung sekali lagi dan kalah, kamu akan mengakibatkan kamu lagi akan mengakibatkan lagi ya, mengakibatkan apa gitu ya kan. Oke. Nah, gini ya. Kamu akan tahu akibatnya kalau kamu kalah. Begitu maksudnya. Sorry, belepotan ya, sorry. Ini nokat-nokatik jadi belepotan sekali. Caraku di maaf ya. Jadi kalau kamu kalah lagi, kamu akan tahu akibatnya nanti. Oke. Kenapa aku ulang-ulang lagi? Karena supaya jelas aja. Ini mengingatkanku tentang mengangkut dengan timekeepers dari series Loki season 1 ya kan, atau timekeepers Marvel lah kan. Karena petinggi Hantut ini tidak ada wujudnya, sama seperti timekeeper tidak ada wujudnya. Kau pikir ada wujudnya timekeeper itu, ternyata sebuah robot timekeepernya. Dan siapa tahu kalau misalnya petinggi Hantut ini adalah sebuah sistem robot, sistem kayak sebuah robot kayak robot gitu. Kayak sama timekeeper deh. Si petinggi 100 ini sama. Itu referensinya. Oke. Lanjut ke scene berikutnya. Si Segetsu akan melawan kau. Hawa Kaguya Quartz dengan driver ini. Gila, merinding banget, merinding. Ini baru intensnya dapat banget menurutku. Dari Segetsu yang begitu kejam, begitu lumayan kejam, tapi itu dapat banget intensnya. Apalagi penting 100 yang seolah-olah itu adalah beneran, padahal itu seperti kayak robot ya kan.
kayak sistem robot itu keren banget, tesnya dapat banget ya kan, daripada itu daripada nah itu oke. Di sini Aquan Driver, Ak Zero Driver ya, masalah Ak Zero Driver ya, itu katanya ini berbeda sekali dengan di serial atau series Kamen Rider Zero One. Katanya ini versi KW-nya, katanya saya kurang tahu, terus kolom komentar kok enggak tahu. Oke, karena selanjut, nah awal scene-nya itu adalah Aurora Carten-nya, atau dari Aurora Carten atau itu menghilang, bukan Aurora Carten ya, apa namanya, tempatnya si Kaguya Quartz menghilang karena telah menciptakan atau telah mendesain si ini keindahan bajunya dari si Renikudo dan juga Renge Icho dan si Subimaru Suruhara ya kan. Jadi lebih lebih jorjos lah, lebih jorjos. Lalu si Kaguya Quartz ini menawarkan si Supana Kurgane, karena si Supana Kurgane nggak perlu lah. Ini tuh keren banget sih, itu simpan banget ya kan, simpan banget ya kan. Tiba-tiba si Otaru Janose ini memakai Google VR atau VR Google lah ya, untuk melihat kejadian di mini seriesnya. Aku inget gak ya, jika dilihat, nanti aku masih inget loh kejadian aku bertarung dengan dirimu ya kan. Tadi itu mengingat kembali kejadian di mini seriesnya. Nah itu, jika dia mengingat kembali kejadian tersebut, diterangkanlah si Kajiki kenapa Hotaru Ichinose ini tidak usah mengingatnya di mini series tersebut, karena Butler tuh bilang ya kan, Butler kaget, inget kecah ya kan. Ini keren banget, ini ekspresinya ini memorable banget sih menurut gue. Nah ini si Butler sama bilang si tampaknya Hotaru Ichinose ini telah terganggu karena kerusakan pada sistem Aurora Carten. Katanya si Butler ya. Oke. Ini masuk akal. Ada masuk akal, tidak masuk akal. Kalau fiksinya ini masuk akal. Kalau misalnya secara reality itu memang bukan ingatannya terganggu, tapi ingatannya itu sudah terhapus. Kalau secara reality ya, secara realitas ya, karena sudah terhapus, bukan terganggu. Kalau mengingat kembali, bahwa ingatanmu tetap kembali di mini series tersebut, itu seharusnya bukan seolah-olah lu terganggu, bukan. Itu kalau fiksinya sesuai lah sama seperti ini, sesuai. Fiksinya apa? Karena kerusakan pada sistem Aurora Carten. Nah, sedangkan kalau misalnya kamu melihat di realitas, ketika lo mengunjungi atau pindah ke dunia paralel lain, dunia lain, ya kan? Itu ketika lo mengingat sesuatu, itu pasti akan hilang. Kalau menuju ke dunia seperti semula, ya kan? Pasti hilang, ya kan? Pasti hilang. Apa ingatan pasti hilang. Bukan karena tentang Aurora Carten, bukan. Kalau atas secara realitas begitu. Oke. Sebentar. Oke. Kita lanjut ya. Mungkin kalau misalnya salah bisa aku kritisi, oke. Bisa aku kritisi kalau salah. Lanjutnya terus ngobrol lah si Butler ini bilang, aku nggak bisa pulang dari sini karena aku telah dirusak oleh para hundred ya kan. Aku harus mengurusi hundred yang berada di sini, dunia ini. Karena kan misalnya tidak diatasi, bisa dilawan, ini dunia ini bisa terkena kehancuran. Kasih Butler atau si Hogwarts. Si Hogwarts bicara bahwa aku memanfaatkan senjata ini, Agent Kamen Racer ini untuk
mengalahkan si para hundred ini. Para hundred, karena para hundred ini telah mengincar senjata super ini begitu. Nah, gitu aja lah, simple. Aku sih Minato Sensei itu apa namanya? Sorry sendawa. Sensei, aku nggak bisa menemani kamu, Kaguya. Aku ada Jogja memanggilku untuk membantu mengobati Lakesis karena Lakesis kemarin terluka karena terkena ini dari tahu lah ya kan nonton episode 33 kemarin nonton lah ya. Jadi si Minato menyuruh si Rinekuto untuk menemani Butler sama mengelilingi Alchemist Academy ya kan. Terus si Rinekuto bilang kacik Butler sama oke silakan oke. Terus si Utaro juga apa kok ada tamat pelajaran nih tamat pelajaran ya kan ada dadakan ya kan oke pas itu ternyata sisa si Otaro Genose sisa Spana Kurgana yang menemani si Kaguya sama mengelilingi seluruh tempat dunia ini ya kan agama akademi ya kan mengelilingi ya kan. Setelah pas itu si pindahin berikutnya ya cukup bagus interaksinya actingnya angle-nya juga bagus. Tapi yang paling kesel tuh ini angle yang mana angle ini menurutku gimana ya kayak ada tersembunyi aja begitu kayak oh ada CCTV di sini angle-nya seperti kayak CCTV aja CCTV jadi seperti ini begitu kurang apa ya kurang Joshua bisa kasih close up ya di Butler sama terus Hotaru kayak tadi seperti ini bagus banget ya kan karena ada ekspresi tuh kali banget aku atau tidak natural ini natural loh ini terus ini nggak tahu nih gimana saya dikasih close up aja sih terus ini ya angle-nya sih menurutku kurang gimana gitu nah kalau ini masih oke lah ini standar angle-nya standar terus langsung ke berikutnya yaitu ketika Hotaru Chinose kerjaan rumah atau PR karena ada taman pelajaran bersama dengan Kajiki ya ini baru Kajiki nih terus Kajiki bilang kamu tahu nggak si Hotaru Chinose ada sebuah kamu Thunder yang telah menyerang 100 ya kan itu legenda dari urban legend yang begitu gimana gitu ya kamu tahu nggak dengan lo ngerjain aja deh tugas-tugas lo ya kan ngerjain deh tugas yang berikan sama sensei deh mending ngerjain tugas lah ngerjain tugas tiba-tiba sih Kaguya Quartz datang ya kan Quartz datang katanya sih silakan menuju Georges gila menuju Arrows apa gitu of Georges kalau nggak salah gitulah menuju Georges gitu ya kan menuju jalan ke Georges pas itu si Quartz Kaguya ini kayak gimana sama nerangkan lah gimana begitu terus si Hotaru Chinose kaget nah ketika Hotaru kaget itu rasa kayak kurang ini aja kurang natural kayak dipaksa aja kaget kayak gini aku ya kayak gitu kayak kurang natural aja soalnya pas dia datang langsung kaget kayak ini kayak acting dialog pertama jalan maksudnya dialog kedua jalan juga kayak jalan nih dialog satu jalan dialog dua juga jalan jadi barengan begitu jangan ini satu lagi kayak kurang gimana gitu jadi dipaksa gitu emang kurang sih rasa kagetnya tuh begitu kurang nah itu tuh masih apa ya aku nggak tampilkan sini itu tapi itulah ya pas itu si aku ya kaget melihat si Kajiki dibilang tuh Butler sama kok kamu di sini nah ini adalah adegan paling kocak sih memang dari Kaguya sama memang kocak banget memang kocak parah memang mau bikin ngakak dan kamu bikin ngakak banget ya ngakak cuma sebatas melihat Kaguya sama melihat si
kehadiran mirip seperti Butler sama. Digeret oleh Sabimaru keluar, itu sih kocak menurut gue. Lanjut di luar katanya, aku ingin melihat tempat sekolah ini. Kenapa nggak dibolehkan seperti ini ya? Nggak diperbolehkan lah sama Sabimaru saudara. Iya, tidak diperbolehkan oleh Sabimaru karena takut merusak sekolah. Takut dimarahin sama tegur oleh senseinya, ya kan. Terus datanglah si Spanang Kurgane, woi, gara-gara lo nih, apa gue kena apa namanya masalah nih, ya kan. Gue kena masalahnya apa? Ini dia wawancara sama ini. Jadi Kaguya itu dengan wawancara apa gitu tentang Jaya Kaguya lah, tentang gini lah, begitulah. Ini ke kamera ketika lo ini bagus nih, dia close up ya kan, kamera sama kayak breaking the fourth wall. Ini bagus banget kan. Ketika pemerannya itu menghadap kamera seperti soal atau wawancara, soal breaking the fourth wall itu bagus banget karena bagus banget adegannya. Ketika dia menunjukkan ini loh kartu legendku, gue taruh langsung pandang Kurgane, itu lucu banget, juga kocak sih. Ini paling kocak juga, ini juga kocak, bikin ngakak juga nih sini nih guys, ya kan. Oleh si guys kasih ini apa si wawancara ini, atau siapa nih guys wawancara ini guys. Coba kalau tahu ini siapa ya, ini siapa. Kalau tahu ini siapa, mungkin ya di layar adalah suatu mendirect dari sebuah series Kamen Rider, mungkin ya. Dan koreksi di bawah ya. Dan sama mereka ini coba tulis kolom komentar. Oke. Selanjutnya kayak itu Kaguya sama ada fansnya ada fan clubnya ya kan, gila. Ini sih ya seru-seru apa gimana aja ya. Terus ketika ayo kemari buat kalian lebih indah lagi Georgios ya kan, kemarilah, gila. Langsung digeruduk lah sampai tersingkir Hotaru Chinose itu kocak banget aja sih itu. Emang kocak banget emang. Aku sampai gila. Kok bisa sampai begini fansnya si Kaguya sampai terhempaskan si Hotaru Chinose ya kan. Ini kocakku di mana ya? Ini kocak nih ya kan. Itu lucu banget sih, kocak ini. Di close up Hotaru ya kan sampai terhempaskan, terhindarkan, gila sih. Sampai si apa namanya? Si handcapnya nih Georgios hore itu memang kepada SpongeBob ya kan, memang kepada ya tahu lah ya standar sebenarnya, standar. Enggak juga di atas angle-nya nggak tampilkan sini karena ini sini nih keren, ini keren, angle-nya bagus. Terus nah ini ngapain ada Dark Sister sama Daking Gigis yang Atropos bilang kalau Gigis sama senjata super tuh sudah diambil oleh Kamen Emas ya kan. Itu gore ada Atropos sudah ya masih mending lah ya daripada kemarin ya kan. Ketika begini kabar Atropos masih mendingan lah, nggak apa-apa lah. Tetap ya masih kurang natural begitu ya, acting dari Atropos ini kurang natural, kurang begitu elegan. Ya oke lah. Tapi ketika lihat lagi si Daging Gigis ini, ya Daging Gigis, karena kenapa kayak sweetnya si Gigis sama ini kayak kombor-kombor, gombreng gitu ya, kurang elegan aja, kurang berasa kayak ibu-ibu, memang ibu-ibu jahat memang si Daging Gigis ini, kurang berasa elegan gitu, kurang kenapa ya? Coba serem, apa kayak ibu-ibu anjing sumpah si Daging Gigis ini. Iya beneran. Tapi kurang dapat intensnya dari Gigis sama ini, kurang dapat masukan villainnya karena yang kerasa villainnya itu adalah si petinggi 100 yang seperti Timekeepers ya kan, Timekeepers yang berlaku tuh betul katakan apa lah ya.
Terus lanjut berinteraksi atau percakapan antara Kaguya sama dengan Hotaru Chenose. Sebentar. Oke. Dan kenapa aku menamakan si Georges ini ya? Kita bilang Georges itu adalah keadilan dari Kaguya sama. Dari apa bagi lah ya. Kadang dari Kaguya sama. Berarti ketika lo gak Georges, berarti lo kurang adil dan diadili oleh si Kaguya sama. Lebih Georges begitu. Nah, sempat Georges ini sempat singgung tentang dua Kamen Rider ini ya, Kamen Rider Saber dan Kamen Rider Kids. Nah, begitu Georgesnya ya, ini loh baru Georges ya, kamu harus seperti mereka ya kan, begitu. Oke, ketika tiba-tiba ada pasukan Kasin, ini dia, enggak, dia senyum dulu, udah sekali senyum. Nah, tiba-tiba ada pasukan Kasin nih, mereka pasukan Kasin. Wah, gara-gara ini lo nih, ini gara-gara lo mengajukan dunia ini, berarti berubahlah jadi Commander Legend, Commander Gachar. Sebelum itu, ini bagus banget ya. Wah, senyuman si Kaguya sama, gila sih, keren banget ya. Itu keren banget, keren banget memang, keren banget, gila. Oke, lanjut. Oke, sebentar ya, sebelum lanjut berikutnya, gue sebagai ini, gue fansnya Kamen Rider Legend, tapi secara scene ini gue mengesampingkan terlebih dahulu fans dari Legend, ya kan. Gue karena masing scene ini kritikan dan juga mendapatku secara masukan bagaimana melakukan di sini juga. Oke. Ketika Legend melihat Fire Gachar, karena kamu lebih hebat dari mini series, lebih hebat dari dulu lah ya, jauh lebih indah dari dulu lah ya. Setelah itu dia si Legend ini dipaksa lah untuk memakai Exit Mighty ya. Exit Mighty dari Faiz dan Kuga. Nah ini dari Kuga dan juga Faiz. Dipaksa lah mereka ganti Gachar Enecternya. Ini suka nih dan sesuai ekspektasi aku nih, karena kalau misalnya nggak dipaksa di mini seriesnya tuh agak kurang gimana gitu. Seharusnya sih di mini seriesnya di waktu itu seharusnya bisa seperti ini apa eksekusinya. Nanti di sini bisa kok eksekusi seperti ini, dipaksa lalu menjadi Kamen Rider si apa Commander Fire Gachar Exit Mighty. Keren kan, keren, cuman ya begitu sih, kerennya di bagian atas doang, bagian bawahnya kayak gimana gitu, kurang sebenarnya. Terus lanjut, Commander Legend menjadi Kamen Rider Legendary Legend, ya kan? Nggak ada nih timelinenya sama Legend, kok opsinya gitu, jadi harusnya sih bisa ya menjadi basicnya, defaultnya Kamen Rider Legend, bukan Legendary Legend. Seharusnya bisa mengalahkan Kasin ya, ngapain pakai ini? Nambahi apa namanya gimana ya? Oke lah, makan Legendary Legend. Terus dia debut menjadi Kamen Rider Legendary Legend Georges Will Genius. Ini keren sih. Bagus, keren. Fightnya juga keren, angle-nya keren, elegan, indah, keren lah pokoknya, no komplain lah. Nah ini dia nih. Kita masuk ke ini dia. Ketika Kaguya memakai power up dari Hopper One di Legend Kamen Racer, dia kan final attack rate nggak salah ya, final attack rate atau final kamirat nggak salah ya, tembakan ke Kasin, tiba-tiba si Hotaru Chenose Hopper One, dia buru-buru ngajar Kasin si Hotaru Chenose kan, jadi Fire Gachar. Saya itu keren banget, epic banget finishernya. Selepas itu si ini keren banget ya, si finishernya si Hopper One keren banget. Nah ketika itu si Hotaru Chenose itu bilang, aduh jangan sentuh temanku tanpa izin dong, ya kan? Lu. Nah kata si Hotaru Chenose,
bilang jangan perlakukan kami seperti alat. Oke, ini penting banget. Jangan perlakukan kami seperti alat. Kedua, nah ini ada skripnya nih. Kami adalah teman berhargaku. Oke. Buat 2 poin nih. Nah, kalau misalnya jangan perlakukan kami sebagai alat, berarti selama ini Hotaru tidak bisa menjaga kami itu teman. Nah, dia pakai Hopper One juga Steamliner adalah alat juga kan. Dia pakai Steam Hopper, dia pakai Bushido maksudnya, Bushido, dia pakai Bushido, Steam Hopper dan sebagainya. Dia kan juga Hellsing sebagai mereka juga kan. Dia kan juga mereka seperti alat si Hotaru Ichinose. Cuma dia nggak ngeh bahwa dia tuh seperti alat juga, nggak ngeh. Nah itu dia. Also, kalau dia sebagai teman berhargaku, mengapa dia memperlakukan seperti kartu? Maksudnya cepatlah sebagai kami, itu jangan tangkap aja, udah itu aja. Jangan melakukan paksa sebagai kartu atau gimana. Nah itu ya enggak ambigu emang ya. Kami adalah teman berhargaku dan juga kami adalah jangan memperlakukan kami sebagai alat, memang ambigu. Harus dijelaskan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Mungkin aku akan membuat video berbeda tentang hal seperti ini ya, bukan video berbeda aja. Kalau aku ya bilang dong, ngomong dong. Kalau emang tidak suka Georges atau Ida. Nah ini dia, karena si Kaguya ini sukanya yang Georges ya kan. Bukan gitu. Ya, terserah lo aja lah. Dengan aku pergi aja cari para 100 lah ya, gitu. Ngambek sih ini Kaguya masa kesal, masa marah, kecewa dengan Hotaru, ya kan? Dan si Hotaru itu seharusnya aku yang marah kepada lo, Kaguya. Kenapa dia yang marah? Nah itu dia tuh. Itulah permasalahan yang direkam di sini. Tapi permasalahannya bukan di situ. Untuk di episode 35. Nah, nanti akan jelaskan nanti. Oke. Pas itu si apa? Ada sini bagus banget tadi sininya. Bagus banget di close up di sini close ini bukan close up ya. Angle-nya seperti itu bagus banget memang. Jalan, tuh keren banget. Top. Kajiki mengintip lah mereka berdua ini. Ketahuan lalu dia ngobrol orang Kaguya sama ini. Dia Kaguya sama itu sepertinya tuh ingin selain Georges, tampil selain Georges lah. Dia tuh orangnya agak kikuk, agak gimana gitu. Karena kan dunia si Kacat ini kan berbeda dengan dunia dia sendiri. Dunia dari Kaguya sendiri berbeda lah. Gitu. Terus ya pokoknya ngomong lah sebenarnya enggak penting berlalu untuk game-game lah. Pokoknya ngobrol secara Kaguya sama itu seperti apa, kelakuannya seperti apa, terus kejadian Kaguya itu seperti apa. Katanya si Kaguya sama itu kesini tuh hanya untuk demi bertemu dengan Hotaru Ichinose kembali. Jadi bertemu kembali dengan Hotaru Ichinose. Begitu tujuannya tuh gitu. Demi lo tuh, demi Hotaru tuh ya, demi Hotaru. Karena kangennya. Gitu. Karena Kaguya sendiri itu ingin Hotaru Ichinose Georges seperti dua kaman Thunder ini ya gitu. Lalu si Perwan tuh datang, Perwan datang. Kenapa? Oh begitu ya kan. Kenapa kok bisa Hotaru Ichinose berbicara ngomong dengan keminya? Kenapa? Nanti aku kan membuat video berbeda. Oke, kita ulangi lagi nih ya. Kita ulangi ya, kamu membuat video berbeda lagi. Oke, ntar. Langsung ke berikutnya. Oh, susul. Aku kan ngomong sama kerjasama cara baik. Oke. Selepas itu Kaguya sama
jalan ya tiba-tiba pergi begitu aja, tiba-tiba di jalan tersebut ketemu sama Sagetsu. Legendo, ya kan? Akan kukalahkan kau, akan kumusnahkan kau. Pakai Up Zero, ya kan? Ini sih keren banget sih. Ketika Aguya sama Henshin sih gila sih. Gini, wih, gila keren banget anjir. Keren banget sih. Ini baru banget nih, keren banget. Oh ya, untuk masalah color grading nggak masalah ya. Color grading nggak ada masalah. Keren banget. Emang ya begitulah. Masih dipertahankan si color gradingnya. Oke, terus lanjutkan lagi. Ini color grading dari Kaguya sama ini. Ini keren banget. Terang banget nih kayak apakah artinya juga terang sih nggak ketahui ya. Ini vibe-nya menjadi tiket komplit kalau salah, tiket komplit ya kan, atau komplit tiket nggak salah. Terus ini ada Deno juga, Deno yang final form itu gue lupa. Lalu tiga itu ketika menyerang si Ak Zero, gue Aquan ya, Aquan apa Ak Zero ya, Aquan ya. Gue tahu baca apa, kau tahu serang lo gimana, gue sudah baca apa namanya gerak-gerak lo si Kaguya sama. Terus si apa namanya, berhentilah apa namanya pembacaan selesai, kita lawan secara seru lah ya. Ketika itu si Kaguya sama kalah. Nah, kenapa kalah Kaguya sama? Karena tadi bilang di awal-awal tarung itu, gue nggak mau tuh bertarung dengan lo ya kan, dipaksalah Henshin gitu. Ketika dia berhubungan dengan Hotaro, ketika dia kalah, Kaguya nih kena nerf lah ya. Si Hotaro dateng dengan Iron Gachard, dengan knuckle-nya tuh. Dus, dum gitu tuh keren banget sih. Itu keren banget sih. Kenapa gak dari kemarin seperti ini? Begitu ya kan. Harusnya Kaguya sana nolong si Hotaro Chenose. Seperti ini. Kenapa gak seperti ini? Harusnya kebalikannya ya. Kaguya sama menolong Hotaro. Heran gue sama episode kemarin. Pas ini emang terpuaskan memang. Asing apa? Ketika Kaguya sama tuh kecewa atau kesal sama Hotaro, dia baikan lagi sama si Hotaro. Karena si bacot no jutsu dari si Hotaro Chenose. Ya kan? Lagi-lagi dengan bacot no jutsunya Hotaro Chenose yang begitu emosional, dengan flashback ketika berteman dengan Hopper One, dia mengingatkan seperti itu kepada si Kaguya sama. Ya begitulah ya. Ingatan tuh memang sulit kembali ya kan, sangat sulit kembali kan, mungkin begitu ya. Ingatan sangat sulit dan bla 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 ya kan, tahu sendiri lah ya. Memang simpel, memang begitulah ya. Langsung dia diserang ketika dia salaman ya si baikan. Lalu si Aquan berarti yang tadi lawan tadi itu Aquan, berarti yang dikit komplit, Georges get komplit melawan Aquan. Iya ya. Kebaca tuh si siapa? Si grafiknya Kaguya sama tuh menjadi dikit komplit tuh. Kalau nggak sama si Utara Chenose. Nah, seperti ini, tahun kedua ini dia bertemu kembali dengan indahnya. Pertama, Platina Gachard dan Kamen Rider Legendary Legend George Zero Two. Gila. Gila lagi. Woi, gila keren banget. Keren banget. Dan ya lagi Wacaca Fire lagi dong. Gila. Agak awkward sih memang. Lebih awkward ini dibandingkan tadi. Nah, gila sih. Tadi ketika pergi ring itu ada keperluan. Mau Subimaru ada keperluan. Terus Minato ada keperluan. Tuh Otora juga keperluan juga tuh. Ya, awkwardnya ya wajar-wajar aja. Ini lebih awkward lagi ternyata. Itu ketika bertarung scene seharusnya adalah scene itu didampingi dengan Living Legend, scoring musik Living Legend, ya kan, dengan atau dengan musik openingnya. Nah, apa kok malah Waca Fajar, ya kan,
Terusnya What the Fire tuh yang tadi aja, Fire Gadget Exit mati aja. Nah, ini penempatan scoring ya kan, penempatan scoring yang begitu kurang tepat sekali menurutku ketika scoringnya tuh ketika komik ini gak pakai scoringnya. Ya pakai penempatan gadget, pakai scoringnya tuh kurang dapat penempatannya masih kurang. Untuk sound effect, sound design, BGM, dan juga itu oke lah, gak masalah. Untuk sound design dan juga soundnya opening song, insert songnya itu gue masih kurang dapat ya penempatan insert song dan juga opening song itu masih berantakan, masih kurang tepat lah pada form tersebut. Formnya kan gacor gak dikasih wajah Fire, ketika form yang patina gacor or gadget ketika kasih formnya Fire gacor dikasih wajah Fire, ketika platina gacor tidak dikasih Living Legend toh maksudnya story lah yang kasih seperti itulah ya. Kenapa nggak seperti itu? Makanya pantas diberi insert song yang baru ya tuh. Nah, oke, nanti. Ada feel berbeda ya. Ini keren banget ya. Ini ketahuan ya si menyerang Act Zero, Act One menyerang si Patina Gacor. Lalu dalamnya lagi si Judges Zero tuh nyerang si Act Zero. Ini keren banget menurut gue karena gue tahu gak krik lo Zero Act Zero ya kan. Nah, kalau tahu gak krik gue, wah gila sih, keren sih. Pakai finishernya, wah finisher dari Zero tuh keren banget ya, keren banget. Dan pakai Big Bang namanya, kayak Big Bang itu Big Bang itu keren banget. Tiba-tiba dibantu sama Hotaro Chonose yang rider kick itu. Kenapa kok dibantu sih? Kenapa kok? Dan sih juga rider kick kah? Wah, kenapa? Harusnya nggak perlu, karena bisa sendiri loh si Kaguya ini. Rider kick itu bisa loh. Kenapa harus ada bantuan Patina Gacor? Ini laki-laki yang ini juga keras juga lagi. Aku screenshot lagi ya kan. Memang itu agak gila sih, agak jelek banget memang. Jelek banget. Berkata kau bilang ketika lo finishernya Patina Gacor ketika di atas tuh jelek banget memang. Itu kurangannya di ya tolol sama tolol. Kali ini Seketsu kalah. Berikan aku sekali lagi, bertarung sekali lagi kata Seketsu ya kan. Tidak akan kembalikan kau ke arwahnya, arwahku kan, balikan seperti semula lah. Aku hisap lah badan lu ya kan. Tiba-tiba itu ketika itu muncullah ini akan kuhancurkan dunia ini dengan waktu seperti ini. Waktunya tuh kayak ini ya. Kamu tahu nonton ini Kamen Rider Zero One the movie Real X Time itu kan ada waktu mundur 24 jam kan. Di situ ada Kamen Rider Eden melawan Kamen Rider Zero tuh kan. Dia menyerang, dia mencari tahu si itu bla 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 bla. Si Eden ini kan ya tau lah ya, kalau waktunya habis lo akan hancur duniamu ya kan. Ini sama seperti di Gacor, sama Zero One sama Hetman sama emang beda eksekusi aja. Ini 100 kok di sana apa masa organisasi apa nggak tahu ya di Zero One ya. Pokoknya ini di 100 lah ya, 100 dapat tingginya 100 menghasilkan seperti ini. Gas itu kaget juga sama. Hah? Berarti dunia harus tamatkan. Aku ya sama bilang kita harus berpisah ya Hotaro Chinose. Berpisah, gak bisa. Kok gitu? Dia menjadi legend. Nah itu dia nih kelima menyerang si Hotaro Chinose. Bacot. Oke. Selesai ya. Kurangnya cuma minor tapi bisa tambah besar. Teman di Watch Fire dan juga angle-nya tuh ya, scoring-nya juga bisa. Pokoknya aku kasih final score. Oke, ulangi. Oke, untuk final score adalah 8,4/10 alias cakep. Meskipun ini adalah filler, tapi ini bikin ngakak, bikin seru, enjoy. Fasenya juga nyaman, enak banget fasenya. Meskipun
cut to cuttingnya tuh masih berasa banget ya kan, kurang smooth ya, harus lebih smooth lagi ke depannya. Dan juga ya actingnya harus perbaiki lagi bagi Houtaro Chino sendiri, Rini Kudo dan juga begitu ya kan. Oke, itu aja dari aku 8,4/10. Video berikutnya kita mau review apa lagi? Kita akan mereview apa ya? Oke, tunggu aja video berikutnya tentang permasalahan-permasalahan di series ini. Oke, kapan tuh guys? Setelah Kamen Rider Legend tuh udah hilang. Oke, itu aja dari aku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.